Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat pagi ibu-ibu hadasa yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita semua berada bersama suami atau anak-anak, orang tua, keluarga tercinta, selamat kita berbakti di dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang pada Dia, siapkan hati kita, mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena sampai saat ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan satu doa sejenak. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan saat ini, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Biarlah kita mau bersujud selalu menyembah hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baik-Mu yang lurus. Katakan, aku hendak bersyukur sebab setia-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan-Mu Tuhan. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi
Semoga pada sehat semua ya. Kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita melaksanakan ibadah ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah hadasa, walau kami harus melaksanakan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Dan begitu pula dengan yang melayani pada hari ini Tuhan, berkati mereka semua di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka ya Bapa. Dari awal sampai pertengahan ibadah ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami ini. Roh yang membimbing kami untuk tetap bersekutu dan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah kebaikan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, nama Tuhan. Mari saat ini kembali kita datang pada Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dia gunung batu yang setia, kota perlindungan kita, dan Dia akan memberi kita sukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan naikkan pujian ini dalam semangat sukacita di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun terang-terang gunung-gunung meranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun meronjak, gunung-gunung meranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun meronjak, gunung-gunung meranjak,
Baik, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh renungan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jadikan pujian ini sebagai doa kepada Tuhan, bahwa Dia hanya Dialah sandaran kita, hanya Dia perlindungan kita yang setia. Haleluya. Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang berdaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang berdaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang kuandalkan Tuhan. Haleluya. Oh, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Sekali lagi dengan iman kita mengatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya. Kita masuk ke firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak bersama saya, ibu-ibu semua, tersenyum terlebih dahulu baru kita mendengarkan firman Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Nah, kalau kita tersenyum, kita akan mempengaruhi ruangan kita akan mempengaruhi orang lain. Dengan senyuman kita, orang lain akan diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pemulih kami, Engkau penyembuh kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat saat ini.
Kami minta kekuatan daripada Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap ibu-ibu yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, menerima, menyimpan dalam hati kami masing-masing, bahkan melakukannya dari hari demi sehari. Terpuji nama-Mu Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Pagi hari ini saya akan berbagi firman Tuhan. Kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 mulai dari ayat 18. Saya bacakan bagi kita semua dari ayat 18 sampai ayat 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang makin mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, judul khotbah buat kita untuk pagi hari ini, menang dalam penderitaan. Nats yang baru kita baca, ini dilatar belakangi oleh setiap perkataan Paulus dan setiap tulisan Paulus. Dan pada saat ini, saya akan bacakan dari ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan bahwa ada satu jaminan bagi kita yang di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus, Kristus artinya pengurapan. Setiap orang dalam pengurapan, setiap orang yang sungguh-sungguh dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Nah, bagaimana kita menang dalam penderitaan? Apa yang membuat kita menang dalam penderitaan? Yang pertama, karena kita punya pengharapan bahwa kita dianugerahi kemuliaan yang kekal. Saya bacakan di ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk zaman sampai saat ini, di mana-mana pasti kita menemukan banyak orang mengeluh tentang kesulitan, dan tentang penderitaan. Beberapa waktu lalu juga saya berbicara dengan beberapa hamba Tuhan, dan
ada mereka yang mengeluh usaha, yang mereka punya usaha untuk sampai saat ini masih susah untuk bangkit. Beberapa waktu lalu saya juga sudah melakukan pelayanan. Ada beberapa saudara-saudara kami juga tidak hadir dengan memang ada satu keluhan dalam hal perekonomian. Alkitab mengatakan bagi kita, untuk saat-saat ini, di dalam penderitaan kita, ini tidak ada bandingnya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan percayakan bagi kita. Sorga itu sorga yang sangat mulia. Waktu ini tinggal waktu yang sedikit. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini adalah untuk saatnya bagi kita untuk semakin bangkit, semakin maju, semakin semangat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan memandang siapapun, karena pelayanan itu miliknya Tuhan. Pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Ketika kita menang sampai akhir, kita akan menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Yang kedua, karena ada Roh Kudus yang membantu kita. Itu pada ayat 26 dan ayat 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Dengar baik-baik. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan membantu kita untuk berdoa. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Roh Kudus itu akan membuat kita itu membuat perantaran kita kepada Bapa. Dan setiap keluhan-keluhan kita, setiap tangisan-tangisan kita, ada kalanya kita bingung. Setiap kita mau berdoa, apa mau didoakan? Mungkin sudah banyak yang di topik-topik doa ini sudah didoakan. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus sendiri akan memberikan tuntunan bagi kita untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan yang mengatur hidup kita. Di ayat 28 mengatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat ini kadang kalau kita masuk dalam zona nyaman cocok banget. Tetapi kalau kita masuk dalam hal-hal yang membuat kita misalnya dalam kesulitan, ayat ini agak susah kita terima. Bagaimana bisa mendatangkan kebaikan hal-hal yang sulit? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman-zaman seperti sekarang ini, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Itu di Maleakhi 3:18. Perbedaannya salah satu apa? Saudara dan saya masih sanggup untuk bisa tersenyum. Makanya di awal tadi saya mengajak ibu-ibu semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tersenyum sejenak. Karena ketika hati kita bergembira dalam Tuhan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan pasti jawab. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ibu-ibu pernah ingat lagu ini? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang setiap kita. Yang terakhir,
Saya tidak akan lama-lama ibu-ibu. Karena kita sudah dipilih Tuhan dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Di awal tadi saya katakan, di dalam pasal 8 ayat 1, setiap orang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ibu-ibu dan saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang sangat besar. Amin. Di dalam Zakaria 4 ayat 6, saya kutip di ayat C-nya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ibu-ibu dan saya diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Menang dalam penderitaan. Apa yang membuat kita menang dalam penderitaan? Yang pertama, karena kita punya pengharapan bahwa kita dianugerahi kemuliaan. Yang kedua, karena ada Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa. Yang ketiga, karena Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita. Yang keempat, karena kita sudah dipilih Tuhan dari semula. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi kami. Ketika kami Tuhan masuk dalam lembah-lembah bayang-bayang maut, kami percaya tangan-Mu yang kuat menopang kami Bapa. Engkau menopang kami ketika kami jatuh, ketika kami takut, Tuhan berikan keberanian bagi kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini, Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah, Tuhan sembuhkan setiap yang sakit dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, siapapun yang sakit pada saat ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di mana yang sakit. Saya akan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan melihat Bapa, biarlah tangan-Mu sendiri akan menumpangkan tangan di mana yang sakit bagi hamba-hamba-Mu ini Bapa. Tuhan sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan perekonomian. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami adalah orang-orang berbahagia ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, menyimpan dalam hati kami masing-masing, bahkan melakukannya dari hari ke sehari. Materaikan hamba-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu, biarlah Kau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu juga ya Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan saat ini memberkati jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami Tuhan telah menaikkan pujian penyembahan kami. Doa-doa kami telah kami sampaikan di hadirat-Mu ya Bapa. Firman telah disampaikan, tapi Tuhan sempurnakan itu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat ini, aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Apabila saudara dan saya sungguh-sungguh dan setia mendengarkan, melakukan firman Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan-Mu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan memberkati engkau kemanapun engkau melangkah. Tuhan akan mengangkat engkau dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kau butuhkan. Tercurahlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memberkati, menyertai saudara hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami materaikan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati ibu-ibu Hadasa dan kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.